Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang trik-trik distribusi normal. Trik-trik data berdistribusi normal. Nah, dalam video ini akan dijelaskan tentang data berdistribusi normal dan data tidak berdistribusi normal. Poin pertama, seperti apa sih bentuk data berdistribusi normal? Poin kedua, seperti apa sih contoh dari bentuk data tidak berdistribusi normal? Yang ketiga, alat uji statistika apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan uji normalitas? Dan yang keempat, jumlah sampel menentukan hasil dari uji normalitas. Nah, teman-teman, sekedar informasi, berbagai tulisan bisa teman-teman akses di website saya www.statcomat.com. Teman-teman bisa akses tulisan saya di sini dan juga kumpulan video tutorialnya juga tersedia di sini. Kemudian saya juga ada membuat software statistika namanya StatCal. Teman-teman bisa download di www.statcal.org. Teman-teman download pada bagian ini. Dan juga ini channel YouTube saya namanya Statcomat, jangan lupa dibantu subscribe. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, di poin yang pertama, seperti apa sih bentuk data berdistribusi normal? Teman-teman, ini ada kurva seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, data yang berdistribusi normal itu bentuknya yang pada poin yang kedua. Jadi bentuknya simetri dia. Jika dibagi dua, sisi sebelah kiri sama besar dengan sisi sebelah kanan. Itu namanya datanya berdistribusi normal. Oke, saya akan perlihatkan contoh datanya. Di sini saya menggunakan software R. Misalkan kita mulai, saya sudah membuat kode R seperti ini. Nah, ini perintah R, di mana saya memerintahkan R untuk membentuk 1000 data, di mana data itu berdistribusi normal, diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, ini sedang dieksekusi untuk menghasilkan 1000 data. Oke, kita tunggu dulu, lagi proses berwarna merah. Nah, ini dia. Nah, oke, kita tunggu. Nah, jadi teman-teman, jadi ini ada data, oke. Dari data ini dibuat dengan menggunakan kode program yang saya bentuk tadi. Nah, jadi datanya ini ada 1000. Teman-teman, kalau teman-teman lihat bentuk histogramnya, kira-kira kan bentuknya hampir simetri ya. Kita lihat bentuknya ini hampir simetri. Nah, datanya itu yang mana? Datanya yang ini. Nah, kalau kita lihat datanya itu tadi saya buat datanya sebanyak 1000 data. Kita lihat ada 1000 data dari nomor 1 sampai nomor 1000. Nah, dari 1000 data ini kemudian diplot ke dalam histogram, bentuknya seperti ini dengan perintah seperti ini. Nah, terlihat bahwa bentuk datanya itu mendekati normal. Nah, sekarang dari data 1000 ini, apakah datanya berdistribusi normal atau tidak, kita bisa mengeceknya dengan menggunakan SPSS. Oke, saya gunakan SPSS dulu. Kita mau mengecek nih. Jadi kan tadi datanya ada 1000 ya. Kita copy semua datanya dulu. Ada 1000 data. Kita copy. Kemudian kita pindahkan ke dalam SPSS. Oke, sudah dipindahkan. Kita atur misalkan 5 angka di belakang desimal. Namanya data. Oke, sekarang kita cek. Nah, teman-teman, untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, ada banyak uji statistika yang bisa kita gunakan. Kalau di SPSS itu menyediakan uji normalitas namanya Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Oke, tapi sebenarnya masih banyak lagi. Ada kalau teman-teman menggunakan software StatCal. Software StatCal ini, teman-teman di software StatCal ini ada namanya uji normalitas Kolmogorov, pendekatan asimptotik, ada uji normalitas Kolmogorov, pendekatan eksak, ada uji normalitas Shapiro-Wilk, uji normalitas Jarque-Bera, uji normalitas Anderson-Darling. Dan sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur uji normalitas yang dapat digunakan.
Tapi kita menggunakan SPSS terlebih dahulu. Kita coba menggunakan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov. Kita mau mengecek apakah data yang 1000 tadi berdistribusi normal atau tidak. Kita pilih one sample KS, tinggal kita masukkan, pilih normal distribution, kita pilih OK. Nah, hasilnya adalah datanya berdistribusi normal. Kita bisa melihat nilai asimsiknya 0,883. Itu dia. Nah, hasil ini merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Coba kita gunakan uji normalitas namanya Shapiro-Wilk. Oke, menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov kita peroleh nilai asimsiknya 0,883. Kalau lebih besar daripada 0,05, maka datanya berdistribusi normal. Sekarang kita coba menggunakan uji normalitas yang lain, namanya itu Shapiro-Wilk. Di sini menunya, datanya pindahkan ke sini, pilih plot, nih, kemudian pilih continue, oke. Kita tunggu. Nah, kalau kita menggunakan uji Shapiro-Wilk, kita peroleh nilai p-value-nya, nilai sig-nya 0,105. 0,105 lebih besar daripada 0,05, maka datanya juga berdistribusi normal. Namun coba teman-teman lihat, pasti ada perbedaan hasil, perbedaan nilainya antara menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan uji Shapiro-Wilk. Coba lihat, di uji Shapiro-Wilk, nilai p-value-nya, nilai sig-nya 0,105. Oke, sementara di uji Kolmogorov 0,883. Oke, dua uji tersebut memberikan kesimpulan yang sama karena lebih besar daripada 0,05. Oke, tapi kalau kita lihat bahwa hasil dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk data ini lebih condong normalnya ke Kolmogorov daripada Shapiro-Wilk. Karena apa? Karena nilai p-value-nya lebih besar dia. Oke, jadi sifat dari uji Shapiro-Wilk ini kadang sifatnya itu sensitif. Sensitif maksudnya bisa saja di hasil uji Kolmogorov-Smirnov hasilnya itu berdistribusi normal, nilai asimsiknya atau nilai p-value-nya lebih besar daripada 0,05. Tapi kalau di uji Shapiro-Wilk-nya nilai p-value-nya atau sig-nya di bawah 0,05. Ada banyak uji statistika untuk menguji normalitas. Tadi Kolmogorov, Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, Jair-Coebera, kemudian chi-square. Nah, masing-masing uji itu memberikan hasil yang cenderung berbeda-beda ya, tergantung ukuran sampelnya. Nanti akan saya tunjukkan bahwa ukuran sampel itu sangat mempengaruhi hasil dari uji normalitas dan juga pemilihan uji normalitasnya. Jadi ada banyak uji normalitas dan tiap-tiap uji normalitas memiliki sifat-sifat tersendiri. Ada yang sensitif, maksudnya sensitif itu ada yang datanya padahal normal, tapi dari hasil uji normalitas datanya nggak normal, seperti itu dia. Jadi teman-teman harus berhati-hati gitu dalam menggunakan uji normalitas, dalam menentukan metode uji normalitas. Oke, jadi untuk data yang 1000 ini datanya berdistribusi normal. Ingat, data yang berdistribusi normal itu datanya bentuknya seperti gunung. Ya, ingat datanya bentuknya seperti gunung. Kalau jumlah sampelnya banyak, mudah dilihat bentuknya seperti gunung. Tapi kalau jumlah sampelnya sedikit, susah. Ini kan karena 1000. Nah, kemudian yang kedua, saya akan memperlihatkan contoh dari bentuk data tidak berdistribusi normal. Oke, bentuknya itu seperti ini. Ini salah satu bentuk untuk data tidak berdistribusi normal. Ini saya lagi memerintahkan supaya membentuk 1000 data, di mana datanya itu tidak berdistribusi normal, melainkan di sini berdistribusi eksponensial. Nah, ini datanya. Kita lihat dulu bentuknya seperti apa kalau datanya nggak berdistribusi normal. Jadi dari perintah R ini dibentuklah 1000 data. Ini 1000 datanya sampai 1000. Kemudian kita lihat bentuk. Nah, lihat. Coba lihat bentuk histogramnya. Bentuknya tidak lagi normal, tapi dia lebih berat ke kanan. Nah, seperti ini dia bentuknya. Nah, ini dia. Nah, kurvanya ini kan lebih berat ke kanan, artinya menceng kanan. Jadi data ini otomatis tidak berdistribusi normal. P-value-nya sudah pasti di bawah 0,05. Oke, kalau kita menggunakan, kita lihat nilai p-value-nya sudah, ini artinya 2.2E kurang 16 artinya 0,016.
0,000000000000002. Udah lebih kecil daripada 0,05. Udah pasti nggak normal. Nggak percaya, kita coba di SPSS. Ini datanya yang tadi. Kita copy sekarang. Oke, kita copy dulu. Sekarang kita pindahkan ke SPSS. Oke. Sekarang kita uji normalitasnya. Ini yang ini tadi pilih oke. Udah pasti dia nggak normal tuh. Kalau kita klik 2 kali, kita lihat berapa nilainya. Udah sangat 0. 0,0000 udah pasti nggak normal. Karena bentuknya tadi ya, bentuknya itu seperti ini. Nah, seperti ini dia. Jadi data yang berdistribusi normal tuh datanya bentuknya simetri. Kalau nggak normal, selain daripada itu bentuknya. Oke, jadi sudah paham ya bentuk data berdistribusi normal. Oke, jadi kita masuk lagi. Alat uji statistika apa aja yang bisa digunakan untuk melakukan uji normalitas seperti tadi? Ada namanya uji Kolmogorov-Smirnov, itu bisa digunakan untuk melakukan uji normalitas. Ada namanya uji Anderson-Darling, itu bisa digunakan untuk menguji normalitas. Uji Shapiro-Wilk, uji chi-square, uji Jar-Quebera, banyak. Tapi kalau di software SPSS, nah software itu menyediakan uji-ujinya. Di software SPSS cuman menyediakan uji Kolmogorov sama Shapiro-Wilk. Tapi teman-teman kalau menggunakan software EFIUS, teman-teman di software EFIUS itu ada uji normalitas Jar-Quebera. Jadi sebenarnya software itu menyediakan alat ujinya. Nggak semua alat uji ada di software tersebut, gitu dia. Aku pakai SPSS nih, tapi aku mau menggunakan uji normalitas Jar-Quebera. Ya nggak ada. Karena uji normalitas Jar-Quebera itu tersedia di software EFIUS. Nah gitu. Jadi teman-teman harus pakai software EFIUS. Gitu ya. Nah, jadi kalau mau menggunakan software itu tergantung uji yang mau teman-teman gunakan itu ada nggak di software itu. Nah, itu dia yang paling penting. Kemudian kita mau sedikit trik-trik data normal itu gimana sih? Nah, seperti itu dia. Oke, saya sekarang menggunakan R ya. Coba teman-teman lihat. Saya punya data 4,32, 6,23, 7,63, 3,23, 7,64. Oke, kita coba apakah datanya berdistribusi normal? Ya, dia normal. Ini kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya. Hasilnya bakal sama dengan SPSS. Nilainya 0,9679. 4,32, 6,23. Kita cek. Kalau nggak percaya di SPSS nih dia. 4,32, 6,23. Kita cek dengan menggunakan uji normalitas. Hasilnya sama. Kita lihat hasilnya 0,968. Kalau lebih detail lagi 0,9678. Sama nggak? Sama, 0,9679. Sudah dibulatkan ya, jadi 9679. Oke, karena datanya cuma 5, 1, 2, 3, 4. Oke, ada 5 data ya, berdistribusi normal. Oke, sekarang dengan data yang sama, 4,32, 6,23, tapi yang di sini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, sekarang kita datanya sama, tapi coba kita menggunakan uji Shapiro-Wilk. Coba kita lihat. Wah, ternyata lihat p-value-nya 0,3343. Baik uji Kolmogorov maupun uji Shapiro-Wilk masih sama memberikan kesimpulannya, yaitu datanya berdistribusi normal. Karena nilai p-value-nya di atas 0,05. Tapi nilai p-value yang paling besar itu di Kolmogorov. Jadi, hasil dari uji Kolmogorov itu lebih dominan atau lebih cenderung memberikan, kalau dibandingkan, mana yang lebih dominan memberikan hasil normal? Apakah uji Kolmogorov atau Shapiro-Wilk? Kalau dari data ini, lebih condong memberikan hasil normal tuh si Kolmogorov. Sementara Shapiro-Wilk tetap normal, tapi p-value-nya kecil ya. Dia agak sensitif gitu untuk menyatakan ketidaknormalan. Oke. Kemudian, nah sekarang perhatikan lagi, ada data 3,23, 4,32, 6,23, 7,63, 7,64. Oke, datanya sama nggak? 3,23, 4,32. Nah, perhatikan di sini 3, 3, 4, 6, 7, 7. Di sini 3, 4, 5, 6, 7. Coba kita cek, bandingkan hasilnya. Di sini kita menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, untuk data yang ini
datanya berdistribusi normal, p-value-nya 0,334. Coba teman-teman lihat, di sini ada jaraknya 3,23, 4,32, langsung ke 6. Oke, jarak melompat dia. P-value-nya 0,3343. Oke, tapi kalau lihat data yang ini 3,23, 4, habis 4, 5. Yang ini kan jaraknya 1, yang ini jaraknya melompat 2. Kita lihat P-value-nya 0,928. Dari sini kita menduga bahwa kalau jaraknya itu kita panjangkan, cenderung P-value-nya akan semakin kecil ya. Tapi kalau ini kan jaraknya kita dekatkan. Nah, sekarang ini kan 3,21, 3,22, 3,23, 3,24. P-value-nya berapa? 0,9672. Lebih besar daripada yang ini. Terus, sekarang yang ini. Kita mulai lagi. Di sini saya akan memperlihatkan bahwa jumlah sampel itu sangat menentukan hasil dari uji normalitas. Ini paling penting. Kita lihat. Oke. Nah, sekarang perhatikan bahwa ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Di sini masih menunjukkan hasil yang normal, 0,3343, karena p-value-nya di atas 0,05. Tapi teman-teman, kalau dengan data yang sama, kemudian saya duplikat, maksudnya datanya yang ini, saya copy, tunggu ya, data yang ini, kemudian saya copy di sini. Nah, padahal kan datanya sama, data yang ini kan, data yang ini sama dengan data yang ini. Namun, karena datanya itu semakin banyak, dia p-value-nya semakin, udah nggak normal. Nah, itu dia. Yang di atas kan ada 5 data, dia normal. 0,3343, p-value-nya di atas 0,05. Tapi, dengan data yang sama, kemudian diduplikat, 5 diduplikat jadi 10, ternyata jadi nggak normal. Ini hasil untuk yang ini, 0,0304. Oke, dia lebih kecil daripada 0,05. Artinya apa? Jumlah sampel yang semakin besar, itu cenderung memberikan hasil yang tidak normal gitu. Oke, kalau jumlah sampelnya dilipat gandakan, dibanyakan. Tapi nggak menjamin juga jumlah sampel yang sangat banyak pasti nggak normal. Saya bisa aja membuat data 100.000 data dan 100.000 data itu normal. Mana? Oke, saya tunjukkan. Saya menggunakan fungsi di R. Ini dia. Di sini saya memerintahkan R untuk membuat 100.000 data. Dan kalau diuji 100.000 data itu pasti normal. Kita cek. Oke, ini lagi proses membangkitkan 100.000 data. Kita tunggu saja dulu. Ini lagi proses membangkitkan 100.000 data. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah selesai sepertinya 100.000 data. Oke. Di mana ya? Apakah bisa? Ini saya close dulu ya. Close dulu. Ini saya close. Sepertinya oke, nggak apa-apa. Saya membuat 100.000 data. Ini saya tidak usah tampilkan datanya. Tapi saya ingin membuat 100.000 data. Oke, lagi proses. Ini tunggu ya. R0 dataku, tunggu. Dataku saya ingin membuat di sini. Ini saya hapus dulu. Oke. Bentar ya. Dari sini saya mau hapus. Oke. Kita cek lagi. Oke, kita tunggu dulu. Lagi membuat 100.000 data. Nah, ini dia. Ini datanya ada 100.000. Apakah data yang besar datanya nggak normal? Belum tentu. Kita cek sekarang. Benar nggak nih ada 100.000 data? Kita cek ke bawah. Wah, kan banyak nih. Saya takutnya komputernya hang gitu. Tapi kita coba dulu. Sampai 10.000 aja ya, nggak usah terlalu banyak. Saya takut nanti komputernya kerjanya jadi lambat. Dah. Jadi datanya kita ambil ada 10.684. Sekarang akan kita uji normalitasnya. Apakah datanya normal atau enggak? Oke, kita buktikan. Kita cek dulu. Tunggu biar nggak susah. Ini saya close. Oke, kita bangkitkan 10.000 data. Oke.
Oke, 10.000 data kita bangkitkan. Kita buat dulu. Nah, ini datanya ada 10.000. Kita cek apakah 10.000 data ini berdistribusi normal atau tidak. Kita copy dulu semuanya. Kita cek. Wah, agak banyak. Tunggu ya. Terus. Nah, nih. Oke, datanya ada 10.000. Kita copy. Sekarang kita coba pindahkan ke SPSS. Ini kita pindahkan ke sini. Kita tunggu dulu, agak lama karena dia memindahkan 10.000 data. Sudah, desimalnya kita atur dulu. Jadi 7 angka di belakang koma nih data. Oke, jadi datanya ini ada 10.000 ya. Kita pastikan dulu benar nggak 10.000? Pas 10.000 ya. Cek apakah normal. Oke, kita gunakan SPSS saja dulu. Ini mana hasilnya dari 10.000. Nah, ini dia. N-nya 10.000 ya. Nilai asimsiknya 0,777. Di atas 0,05. Datanya berdistribusi normal. Oke, sekarang kita cek menggunakan uji Shapiro-Wilk. Apakah berdistribusi normal? Oke, 10.000 data tadi. Lagi proses. Kita tunggu dulu. P-value-nya nggak muncul ya. Tunggu. Apakah karena kebesaran datanya jadi nggak muncul? Ini, kita pilih ini. Plot. Oke, sudah. Histogram coba. Kemudian pilih OK. Lagi proses. Ternyata hasil uji Shapiro-Wilknya nggak muncul dia kalau datanya besar ya. Yang muncul Kolmogorov. Lihat kurvanya normal ya, sangat mendekati normal. Jadi kalau dari hasil uji Kolmogorov tadi datanya berdistribusi normal dan titiknya itu mendekati garis ya. Kalau pas di garis itu cenderung normal. Oke teman-teman, jadi itulah kira-kira trik-trik dari uji normalitas ya. Jadi pertama ada banyak uji normalitas yang bisa digunakan ya. Ada Kolmogorov, Shapiro-Wilk, dan yang kedua, tiap-tiap uji normalitas kadang punya sifat tersendiri. Ada yang bersifat sensitif, maksudnya kadang datanya normal, sudah normal, tapi kalau kita uji dengan uji normalitas, jadi nggak normal. Nah, itulah kelemahannya. Jadi jangan 100% percaya bahwa hasil dari uji normalitas itu benar-benar menunjukkan datanya normal. Jadi mesti hati-hati itu. Kemudian ukuran sampel itu menentukan hasil uji normalitas. Nah, kalau sampelnya 5, kemudian digandakan itu cenderung nilai p-value-nya semakin kecil, hasilnya cenderung semakin menuju ke tidak normal. Oke, teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.